always played the part of Shakespeare. I hide behind the ink and pen. I build up worlds and choose a savior. I write beginning, middle, end. Halo guys, kita sekarang udah nyampe dan naik masuk. Tired of being a book on the shelf. Tired of stories for somebody else. Think that I'm ready to start a new chapter. I've been looking for some way to turn it around. Looking for someone to give me the crown. I wanna feel like I finally matter. Nah guys, sekarang ini Water Garden. Water Garden ini adalah sebuah kawasan di Hindia Belanda yang sekarang jadi nyinggung Jakarta Pusat. Nah, kawasan Water Garden ini mulai dikembangkan pada abad ke-17 oleh Anthony Pasteur dengan diawali membangun rumah-rumah peristirahatan. Jadi yang sejarah gitu. Ini adalah foto peserta Sumpah Pemuda kedua di Rumah Idekos Kramat 106. Sofia dan Richard Hogeschool de Batavia didirikan setelah kebijakan politik etis membuat para pelajar dari berbagai penjuru Hindia Belanda datang ke Batavia. Lalu Rumah Idekos Kramat nomor 106 ini menjadi saksi sebuah peristiwa penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Idekos Kramat nomor 106 dimiliki oleh Sie Kompian yang mulai membuka bisnis penyewaan rumah indekos sejak 1920. Jadi ini adalah foto Sie Kompian muda dan ini adalah foto Sie yang kemudian saat tuanya. Oke, sekarang di sini ada timeline perjalanan Sumpah Pemuda. Dimulai dari 1908 yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan berdirinya Indes Ferenci 22 Desember 1908. Nah, selanjutnya adalah berdirinya Indes Praktis pada 1912, terus berdirinya Trikoro Darmo pada 7 Maret 1915 dan berdirinya Jong Sumatera Nenbon 9 Desember 1917 dan Trikoro Darmo menjadi Jong Java 12 Juni 1918. Selanjutnya ada 1925 yaitu Indonesia Ferenci diubah menjadi Perhimpunan Indonesia pada 11 Januari 1925. Lalu terbentuknya Jong Islam Inlet Bank pada 1 Januari 1925. Lalu pada tahun selanjutnya, tahun 1926, Kongres Pemuda pertama diadakan pada 30 April sampai 2 Mei pada tahun tersebut. Lalu berdirinya juga Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang dipimpin oleh Sugondo Jojo Puspito. Lalu pada tahun selanjutnya, 1927, Jong Indonesia berdiri pada 20 Februari dan berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada 28 Desember pada tahun tersebut. Berdirinya Pemuda Kaum Betawi juga terjadi pada tahun tersebut dan pembentukan pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disingkat PPPKI pada 17 Desember 1927. Lalu Kongres Pemuda kedua terjadi pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober pada tahun tersebut. Dan pada tahun tersebut pula diadakannya pertama kali oleh Wakil Rudolf Supratman atau yang biasa dipanggil WR Supratman. Pada tahun tersebut beliau membawakan lagu Indonesia Raya dengan menggunakan biola. Pada tahun selanjutnya 1930 dibentuknya Komisi Persiapan Badan Persatuan Kepanduan Nasional setelah Indonesia Muda terbentuk, didirikan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KB. Dan pada tahun selanjutnya juga 1931 Indonesia Muda dideklarasikan di Solo pada tepatnya 28 Desember 1930 sampai 2 Januari 1931. Lalu pada tahun 1944 lagu Indonesia Raya digubah untuk kepentingan propaganda Jepang. Lalu pada 1945 proklamasi kemerdekaan RI dan lagu Indonesia Raya mengiring pengibaran bendera merah putih. Pada sidang BPUPKI, Muhammad Yamin membahas mengenai wilayah tanah air dan bahasa sebagai implementasi Sumpah Pemuda. Lalu pada tahun 1959 Hari Sumpah Pemuda ditetapkan sebagai hari nasional bukan hari libur. I'm so tired of being a book on the shelf. Tired of stories for somebody else. Think that I'm ready to start a new chapter. I've been looking for some way to turn it around. Looking for someone to give me the crown. I wanna feel like I finally matter. Selanjutnya ada Jong Sumatera Nenbon. Jong Sumatera Nenbon ini didirikan pada 9 Desember 1917 di Waterveen, Batavia. Nah, Sumatera Nenbon ini bertujuan untuk mempersatukan
saja di Sumatera, menanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan Sumatera dan menumbuhkan kesadaran bahwa mereka akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, Tengku Mansur dipilih sebagai ketua pertama Jong Sumatera Lembon. Nah guys, di sini ada Jong Batakbon. Nah, Jong Batakbon ini awalnya tergabung dengan Jong Sumatera Lembon, cuma memisahkan nih pada tahun 1996 karena ada beberapa perbedaan budaya. Nah, di situ ada foto dari Sanusi Pame, tokoh Jong Batakbon, dan itu juga ada pakaiannya Jong Batakbon, yaitu Amit Saripudin. Nah, selanjutnya di sini ada Jong Java. Jadi untuk fotonya di sini ada lambang Jong Java, ada perkumpulan Jong Java, Kongres Jong Java, sama di sini ada pemandu Putri Jong Java. Jadi Jong Java itu sebelumnya dikenal dengan nama Trikora Dharma, didirikan oleh Satiman Wijo Sanjojo, Kadarman dan Sudarjo pada 7 Maret 1915. Tujuan utama Jong Java itu apa sih? Untuk mempersatukan para pelajar termasuk Madura, Bali, dan Lombok, mengembangkan minat terhadap kesenian Jawa dan bahasa Jawa, serta memajukan pengetahuan umum bagi para anggotanya. Selanjutnya ada Jong Islamitan Bon. Jong Islamitan Bon ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari tahun 1925. Jong Islamitan Bon ini didirikan atas dukungan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Jofro Minoto. Di sini Samsu Rijal sebagai ketua pertamanya dan Haji Agus Salim sebagai penasihat. Lalu terdapat jelas dari namanya, Jong Islamitan Bon ini bertujuan untuk memajukan pengetahuan tentang Islam dan membangun hidup secara Islam, juga menciptakan persatuan di dalam Islam. Selanjutnya ya, Sekalupun adalah organisasi Sunda. Organisasi ini didirikan pada 20 Oktober 1919 di Batavia, sehingga dikenal sebagai perkumpulan Sekalupun cabang Betawi. Sekalupun adalah organisasi terbuka bagi siapapun yang berbicara menggunakan bahasa Sunda dan berusia lebih dari 14 tahun. Tujuan Sekalupun ialah menciptakan persatuan di antara pemuda Sunda. Nah, pendiri Sekalupun adalah pelajar dari sekolah guru School. Para pelopor Sekalupun diantaranya bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada organisasi Pemuda Kaum Betawi. Pemuda Kaum Betawi ini berdiri pada tahun 1927 yang berisikan para pelajar Betawi yang juga ikut gabung dalam Jong Java dan dalam Sekalupun yang tadi dijelaskan oleh Adelia. Lalu di sini para pemuda Betawi merasa membutuhkan tempat baru sebagai identitas utama organisasi tersebut, yaitu Betawi. Dan di sini ada Muhammad Tabrani yang terpilih sebagai ketua. Lalu pada Kongres Pemuda kedua, Pemuda Kaum Betawi ini mengutus Muhammad Rokseni Suud sebagai pemanitia umum kelima. Yang terakhir ada Cahaya dari Timur. Gambar pertama menunjukkan Sarkat Minahasa. Sarkat Minahasa itu memeriahkan pendirian Reich School atau LHS pada 1924. Sarkat Minahasa merupakan perkumpulan kesenian para pelajar Minahasa di Reich School, Batavia. Para pemuda dari Jong Minahasa, Sarkat Minahasa, Jong Ambon, dan Sarkat Ambon juga berupaya menunjukkan identitas kedaerahan masing-masing. Gambar pertama menunjukkan tokoh dari Jong Chalengers yaitu